Baik, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur yang ada pada sebuah lingkaran. Kita bisa melihat di situ ada sebuah lingkaran yang berwarna merah. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran bisa diartikan atau didefinisikan sebagai kumpulan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik di dalam lingkaran itu sendiri. Jadi lingkaran itu berupa garis, bukan berupa bidang. Baik, kita pelajari pada bagian pertama ada sebuah titik yang tepat di tengah-tengah lingkaran, diberi nomor 1, maka titik yang dimaksud adalah titik yang disebut sebagai pusat lingkaran. Jadi unsur yang pertama adalah pusat lingkaran. Sedangkan unsur yang kedua berupa garis yang menghubungkan pusat lingkaran terhadap lingkaran atau pinggir lingkaran, maka garis tersebut disebut sebagai jari-jari lingkaran. Bagian selanjutnya adalah jika ada sebuah garis yang dibentuk dari sisi lingkaran melewati pusat lingkaran dan berakhir pada sisi yang lain secara lurus, maka garis tersebut disebut sebagai diameter lingkaran. Untuk selanjutnya di nomor 4, perhatikan ada sebuah garis putus-putus yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran, yaitu titik C dan titik A. Nah, garis lengkung itu disebut sebagai busur lingkaran. Jadi, jika diperhatikan pada titik A ke B itu juga bisa disebut sebagai busur lingkaran, B ke E juga bisa disebut sebagai busur lingkaran, sedangkan E ke C pada garis merah atau garis lengkung itu pun juga bisa disebut sebagai busur lingkaran. Bagian selanjutnya adalah nomor 5, yaitu berupa garis lurus yang menghubungkan titik E ke titik C. Sekali lagi, garis lurus yang berwarna hitam menghubungkan titik E ke titik C. Garis tersebut disebut tali busur. Perhatikan secara seksama pada titik E dan titik C, karena di sana ada dua buah hal. Yang pertama, ada sebuah kurva atau garis lengkung yang menghubungkan titik E dan titik C yang disebut sebagai busur lingkaran, dan ada juga garis lurus yang menghubungkan titik E dan ke titik C yang disebut sebagai tali busur. Bagian lingkaran selanjutnya bisa kita lihat di nomor 6, yaitu sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis EC, atau tali busur. Maka garis yang tegak lurus terhadap garis EC atau tali busur EC disebut sebagai garis apotema. Bagian selanjutnya, bagian yang berupa bidang. Kita lihat di situ ada bidang yang diarsir dengan warna merah, di mana bidang itu dibatasi oleh dua buah garis, yaitu jari-jari dan sebuah lengkung atau busur lingkaran. Nah, bidang tersebut disebut juring. Bagian selanjutnya yaitu sebuah bidang yang dibatasi oleh garis lurus EC dan garis lengkung EC, atau sebuah bidang yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, maka bidang tersebut namanya tembereng. Baik, kita akan ulangi lagi bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Yang pertama adalah titik yang disebut sebagai pusat lingkaran. Yang kedua, ruas garis AP yang disebut sebagai jari-jari
lingkaran, sedangkan yang ketiga adalah ruas garis BC yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran yang kita sebut sebagai diameter. Yang keempat adalah sebuah kurva AC yang kita sebut sebagai busur lingkaran, busur AC. Yang kelima, sebuah ruas garis EC yang menghubungkan dua titik yang kita sebut sebagai tali busur. Sedangkan yang keenam adalah ruas garis PX yang sifatnya dia tegak lurus terhadap garis EC. Nah, ruas garis ini nantinya disebut sebagai garis apotema. Selanjutnya, yang berupa bidang, yang pertama adalah bidang ACP yang disebut sebagai juring, yang selanjutnya bidang EC yang disebut sebagai tembereng. Tapi jangan lupa kita memiliki sebuah bidang lingkaran yang besar, yaitu sebuah bidang lingkaran yang penuh atau utuh. Oke, demikianlah bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Ada yang berupa titik, ada yang berupa garis, dan ada yang berupa bidang. Baik, silakan dipahami, diamati. Selamat belajar.